Jessica Subarka. Nama aku Lutfiana Febriana Salsabila. Nama aku Isyatu. Nama aku Rijah Utami. Ya, di sini kita mau membahas dari nomor 1 yang ada di halaman 6 ya. Stefani. Jadi bahasa adalah asas dasar dan sama kalimatnya pelajaran berbasis komoditas. Komoditas adalah barang utama. Sama kalimatnya sendiri adalah sawit yang merupakan kalimatnya. Adalah fungsi agar sama kalimatnya aplikasi DNA menjadi anjir. Adalah istilah dan pertimbangan yang bagus dan kalimatnya berjelas dalam adaptasi dalam penyesuaian terhadap lingkungan. Ada kalimatnya adaptasi dengan baru sangat penting. Inisiatif adalah bahasa serta kalimatnya budi inisiatif membantu ini hayati adalah serta kalimatnya belajar memasukkan cara di sekolah. Ya, selanjutnya nomor 2. Kalau yang ini ya. Pertanyaannya, salah satu produk pangan lokal yang ada di wilayah Indonesia Timur adalah sagu. Mengapa sagu merupakan produk pangan lokal yang sangat menjadi pada masa mendatang? Karena potensi dan ketersediaan di Indonesia sangat memenuhi ya. Di mana Indonesia sendiri adalah negara dengan hutan sagu terbesar di dunia, termasuk di Papua dan juga Papua Barat. Selanjutnya. Oke, nomor 3 itu pertanyaannya, apa saja upaya yang dilakukan untuk mengangkat jasa produk pangan sagu agar bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat? Mengolah sagu menggunakan alat yang efisien dan juga higienis yang dapat meningkatkan kualitas dan daya tahan sagu dan dilakukan promosi dan pemasaran yang efisien. Selain itu juga mengedukasi masyarakat tentang nilai gizi dan manfaat pada sagu itu sendiri. Contoh manfaatnya itu melancarkan pencernaan dan mencegah penyakit jantung, juga menyiapkan kemasan yang siap pakai agar mudah dibawa kemana-mana oleh konsumennya. Oh ya, mengapa sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan? Seperti yang bisa dibaca dari sini, sumber pangan lokal telah beradaptasi dengan lingkungan setempat sehingga mengurangi jejak karbon karena produksi lokal. Lalu aku juga ada tambahan, dengan ada studi kasus yang ada di Indonesia itu, kita tuh banyak masyarakat Indonesia yang kekurangan nutrisi dan menyebabkan stunting pada mereka. Jadi buat nutrisi itu kita tuh gak usah jauh-jauh dari luar negeri gitu, karena keragaman hayat Indonesia juga sangat tinggi dan merupakan peran kunci dalam meningkatkan status gizi negara. Terus kedua juga pangan hewani dan nabati yang bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat dapat lebih bagus gitu loh nutrisi dan itunya, seperti sagu yang bisa tumbuh di musim kemarau dan musim banjir. Terus juga konsumsi makanan lokal dapat mengurangi emisi karbon dari pengiriman dan distribusi. Soal nomor 5 ada pertanyaannya, jika sagu adalah sumber pangan lokal di daerah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, adakah sumber pangan lokal yang berasal dari daerahmu? Jelaskan bagaimana potensi sumber pangan lokal yang berasal dari daerah hal tersebut dalam minimal. Kita ambil dari daerah Merauke ya. Sebelumnya aku mau menjelaskan apa sih sumber pangan lokal itu. Sumber pangan lokal itu merujuk pada makanan ataupun sumber makanan yang dihasilkan dan dikonsumsi di daerah tertentu. Makanan lokal dapat beragam termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, daging, biji-bijian, dan lain-lain. Konsumsi makanan lokal dapat mendukung ekonomi lokal, mempromosi berkelanjutan dan melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan. Di Merauke itu sumber pangan lokalnya ada 3 ya, ada sagu, ada ulas sagu, dan yang terakhir ada ubi jalar. Nah, aku mau ngejelasin tentang sagu. Sagu merupakan salah satu makanan pokok di masyarakat Indonesia Timur, terutama di Papua sama di Maluku. Bahan makanan ini diperoleh dari pengolahan batang pohon jenis bilang sintesis atau Mateosilon sagu. Di dalam sagu itu terdapat karbohidrat, protein, dan juga mineral.
Terus sagu itu berlimpah di mana-mana dan mudah untuk ditemui. Terus aku mau ngejelasin tentang ulat sagu. Kalau ulat sagu itu adalah kebiasaan atau budaya masyarakat Papua. Terus ulat sagu juga baik dikonsumsi untuk penderita diabetes. Di dalam ulat sagu memiliki berbagai kandungan, contohnya seperti protein, lemak, sama karbohidrat. Jadi, ulat sagu itu dapat dijadikan sebagai pengganti nasi. Terus, ulat sagu itu ketersediaannya sangat melimpah karena kita dapat menemui ulat sagu di batang pohon sagu yang sudah mati. Terus, kita harus mempertimbangkan aspek kesehatan, keamanan, dan juga keberlanjutan si ulat sagu itu karena kan kita kan ngambilnya dari si batang sagu yang udah mati gitu. Selanjutnya adalah pengganti makanan pokok di Merauke ada ubi jalar. Di Merauke ubi jalar disebut juga petatas, tapi ada beberapa daerah yang menyebutnya juga telo. Petatas ini diambil dari bahasa Spanyol yaitu batatas yang memiliki arti ubi jalar. Dan di Merauke ubi jalar menjadi pengganti makanan pokok selain sagu dan ulat sagu. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Provinsi Papua sangat konsisten menjadi provinsi terbesar kedua dengan hasil panen ubi jalar terbanyak secara nasional. Ubi jalar mengandung banyak nutrisi yaitu karbohidrat, serat, vitamin C, vitamin B6, dan mineral yaitu zat besi dan potasium. Ubi jalar juga ada beberapa jenis, ada yang berwarna ungu, berwarna oranye, dan berwarna putih. Warna itu menentukan varietas nutrisi dan rasa. Ubi jalar juga sangat cocok menjadi pengganti makanan pokok karena dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 1 bulan. Bahkan jika cara penyimpanannya bagus, akan bertahan selama 6 bulan. Ubi jalar juga memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus karena dapat diolah menjadi produk yang bisa diperjualbelikan seperti diolah menjadi keripik, tepung, dan sirup, dan masih banyak lagi. Peluang ekspor juga bisa dilakukan ke negara-negara luar. Dikit lagi, cara masyarakat lokal mengkonsumsi ubi jalar itu dengan cara biasanya direbus, dibakar, atau menjadi bahan jadi lauk makan. Itu. Ini dasar masakannya. Ya, dan kita ada yang Aku mau nanya, kalau si ulat sagu itu cara makannya tuh bisa dimakan langsung, terus kayak dimakan hidup-hidup, dibakar atau digoreng. Jadi apakah kue sagu itu sagu apakah sama dengan ulat sagu? beda. Kalau Dari namanya juga beda. Kalau sagu itu dia dari tadi ada yang tumbuhan. jelasin antipati tumbuhan Iya, ya. Kalau dari ulat sagu, tumbuhan. kalau ulat sagu itu Dia tumbuhan yang udah membusuk, terus kayak keluar ulat. Hewan yang ada di pohon sagu itu. Iya. Jadi beda, udah pasti beda. Ada yang Zara lagi. Kalau ulat sagu itu produk olahannya apa ya? Ulat sagu itu kayak bisa kayak kita makan hidup-hidup gitu loh. Terus kalau enggak kayak ditumis. Bisa bikin pizza juga. Ya, soalnya kalau sagu kan ada di pedalaman toko gitu, Ya. sagu sama ulat sagunya tuh kayak dibakar di atas sarung gitu, ditutup pakai daun pisang gitu lah. Kayak dibikin pizza mah. Cukup nggak? Cukup tidak? Ya. Ini dulu ada yang dulu kayak aku. Apakah ulat sagu dapat dijadikan mata pencarian? Terus kan semua orang ada yang gak suka sagu kan? Terus gimana cara ngembangin si ulat sagu agar dilestarikan kan biar itu kan lokal kan? Gimana caranya dilestarikan kalau misalnya orangnya aja ada yang gak suka nih? Gak suka. Pertama, buat mata pencarian dia bisa. Bisa diperjualbelikan online, Ya. lihat aja di Shopee ada ulat sagu kok. Ya, terus juga kalau misalnya suka, ada yang suka, ada yang enggak. Kayaknya enggak mungkin cuma nanti kayak tinggal ulat sagu doang gitu di dunia. Kayak misalnya di sana pun nanti kan si ulat sagu sendiri pun kan dia hidupnya di batang pohon sagu kan. Nanti si sagu ini tuh bisa
produksi menjadi kayak misal jadi kue sagu kayak gitu-gitu. Jadi dia nggak mungkin sedesa semuanya makan untuk sagu doang gitu. Terus juga kalau misalnya bisa di apa? Bisa di Gimana caranya mengembangkan biar silat sagu itu ada terus buat dia Oh, ulat sagunya. Oh, ya pokoknya makan. Lestarikan aja pohon sagunya, soalnya kan Iya. jadi si ulat sagu itu biasanya tinggalnya itu di pohon sagu yang sudah membusuk. Jadi otomatis kalau misalkan pohon sagunya terjaga, dilestarikan, otomatis kan saat si pohon sagunya membusuk kan ada ulat sagu. Terus pas panennya tuh kita tuh ngambil tuh jangan berlebihan, kayak jangan maruk gitu. Terus juga di Merauke tuh termasuk daerah yang emang cocok dan punya perkebunan sagu yang besar. Ada yang mau bertanya lagi gak, Zal? Kalau misalnya kalian sendiri kalau dari 3 lokal itu yang paling menjadikan kalau lokal atas malas aja apa? Malah lebih ke sagu. Sagu. Karena Bisa diolah lebih banyak produk juga kan lebih dekat ke mana. bisa jadi berbagai macam produk. Terus juga ya apa sih lokasi dan juga ini juga apa sih daerahnya sangat mendukung untuk buat pertumbuhan pohon sagu. Jadi buat kalau di Merauke sih. Ada yang mau bertanya lagi gak? Udah mungkin ya gak ada yang mau ditanyakan. Sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.